Satu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita memulai kajian menjelang iftar berbuka puasa, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan agar wabah yang tengah melanda Indonesia dan seluruh dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan barakah suratul Fatihah. Apalagi ini adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan sore kali ini, sambil kita menunggu berbuka puasa, kita sama-sama mengkaji sebuah tema yang berjudul menjaga atau menyimpan rahasia. Di awal pertemuan ini saya akan menyampaikan dua ayat. Yang pertama surat Al-Isra ayat 34 dan yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa qala aidan wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fi suratil Mu'minin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ikhwati fillah rahimakumullah. Wa aufu bil ahdi, maka tepatilah janji, maka penuhilah janji. Innal ahda kana mas'ula, maka sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan dalam surat Al-Mu'min ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh sangat beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Ikhwati billah rahmatullah, setiap orang pasti mendapatkan atau memiliki amanah, dan setiap orang juga pasti terikat dengan sebuah perjanjian. Entah itu amanahnya sekecil apapun, pasti semua orang memiliki amanah. Amanah bagi yang punya jabatan, amanahnya lebih besar. Kalau dia tidak punya jabatan, dia punya keluarga, maka amanahnya adalah terhadap keluarganya. Bagi yang belum menikah, dia punya kedua orang tua yang harus diurus. Itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua interaksi tersebut ada sebuah perjanjian, ada perjanjian di antara interaksi kita dengan keluarga, dengan pekerjaan kita, dan dengan kawan kita, dan lain sebagainya. Ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa rahasia kita dengan teman, ada rahasia organisasi, ada rahasia dalam sebuah perusahaan, ada rahasia dalam sebuah negara, bahkan dalam rumah makan juga ada rahasia yang disebut dengan bumbu rahasia. Ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita menjaga rahasia. Yang pejabat tentunya menjaga rahasia negara. Guru juga sama, menjaga rahasia soal ketika ujian, apalagi membocorkan kunci jawaban. Suami juga sama, menjaga rahasia istri, dan istri juga menjaga rahasia suami. Teman menjaga rahasia kawannya. Karyawan juga menjaga rahasia perusahaannya. Begitu juga bank menjaga rahasia data nasabahnya. Tadi koki, seorang juru masak, juga menjaga rahasia bumbu rahasia dalam rumah makan tersebut.
Ikhwati fillah rahimakumullah, pesan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid habibaka wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma." Sangat indah sekali maknanya. Ahbib habibaka, cintailah kekasihmu, haunan ma, sekedarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Asa an yakuna, bisa jadi, baghidaka yawman ma, dia menjadi musuh kita kelak kemudian. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kita benci sekedarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma, bisa jadi suatu saat orang yang kita benci tadi menjadi kekasih kita atau orang yang kita cintai. Ikhwatillah fillah rahimakumullah, petuah Rasulullah SAW tadi sangat erat kaitannya dengan menyimpan rahasia. Biasanya jika seseorang terlalu mencintai kekasihnya, kemudian terjadi perseteruan di antara keduanya, maka tidak jarang jika kekasihnya menjadi makhluk yang paling dibenci olehnya, dan pada akhirnya dia akan menyesal karena telah mencintai orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang benci berlebihan, kemudian seiring waktu hubungan mereka membaik, maka dia akan malu jika ingin menjadi sahabatnya kembali, ingin menjadi kawannya kembali. Karena apa? Karena dia telah berlebihan dalam kebenciannya ketika itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, pelajaran atau hikmah dari hadis Rasulullah SAW tadi adalah jangan sekali-sekali kita mengumbar rahasia, walaupun itu kepada orang yang kita cintai, karena kita tidak tahu masa yang akan datang. Bisa jadi dia adalah orang yang paling kita benci. Jika itu terjadi, maka penyesalan yang akan terjadi. Penyesalan bukan hanya perpisahan, perseteruan pada saat itu, akan tetapi penyesalan karena dia telah membuka kartu asnya, dia telah membuka rahasianya kepada kawannya tadi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya berlakulah saja sewajarnya. Karena apa? Karena tidak mustahil orang yang dulu kita benci bisa jadi sekarang menjadi atasan di kantor kita. Bisa jadi juga menjadi tetangga. Kita beli rumah, tiba-tiba tetangganya adalah orang yang pernah kita benci. Atau bisa jadi ketika kita berdagang, ternyata pelanggan setia kita adalah orang yang pernah kita benci. Bahkan bisa jadi orang yang dulu pernah kita benci sekarang adalah menjadi kakak ipar kita. Mungkin saja. Dan sekarang di masa sulit ini, bisa jadi orang yang dulu kita benci sekarang adalah orang yang pertama kali menolong kesusahan di masa sulit semacam hari ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, setiap orang pasti memiliki rahasia. Namun, apakah setiap orang tahu apa hakikat dari rahasia sesungguhnya dan bagaimana cara menyikapi rahasia tersebut? Ikhwati fillah rahimakumullah, rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang diumpatkan, sesuatu yang dirahasiakan, disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Supaya orang tidak tahu. Oleh karenanya setiap orang menjaga sekuat tenaga, berusaha untuk menutup rahasia tersebut, disembunyikan. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, ada kalanya hati ini tidak tahan untuk membuka rahasia tersebut, ya, karena hatinya sedang sempit. Terkadang hati ini butuh sedikit ruang lebih untuk menampungnya. Lalu sebagian orang sehingga ketika itu menceritakan rahasia kepada orang terdekatnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, tidak selamanya rahasia yang disampaikan kepada orang lain itu akan tetap terjaga. Meskipun pada saat dia menyampaikannya dulu, dia menekankan jangan sampai disampaikan kepada orang lain.
Tapi apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Oleh karenanya dalam sebuah syair dikatakan, syair ini berbahasa Arab, dikatakan bahwa rahasia itu jika telah melewati dada pemiliknya, lalu keluar melalui lisannya, lalu didengar oleh orang lain, maka seketika itu bukan lagi disebut sebagai rahasia. Jadi rahasia itu jika dia masih berada di dalam hati kita, belum kita ucapkan kepada satu orang pun. Ketika kita mengucapkan kepada satu orang, maka itu bukan lagi sebagai rahasia. Dalam sebuah syair Arab dikatakan demikian. Bahkan yang parahnya adalah jika rahasia itu disampaikan kepada orang, dan orang yang disampaikan hatinya lebih sempit, dia tidak bisa menampung, ya, maka rahasia itu akan cepat tersebar. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka berhati-hatilah jika menceritakan rahasia yang dimiliki kepada orang lain. Pilihlah orang yang tepat. Jika memang ketika kita membuka rahasia itu kita ingin sebuah solusi, maka pastikan orang yang mendengarkan rahasia kita dia bisa atau memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang kita tengah hadapi. Ada sebuah syair lagi dikatakan sirruka asiruka iza takallam tabihi sirta asiruhu. Ini sangat menarik sekali. Sirruka asiruka, bahwa rahasiamu itu adalah asiruka, tawanan kamu. Jadi rahasia itu adalah tawanan buat kita, karena kita simpan di dalam hati kita, tidak ada yang tahu, ya, kita tawan sendiri. Walakin iza takallam tabihi, apabila kita sudah mengungkapkannya, maka akan terbalik. Sirta asiruhu, maka kita yang akan menjadi tawanan atas rahasia tadi. Kenapa? Karena sudah diungkapkan kepada orang lain. Maka berhati-hatilah saat menceritakan rahasia kepada orang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah, rahasia apapun sepertinya akan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tidak terbongkar. Walaupun tidak terbongkar di dunia, di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala bentuk rahasia sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semut yang berjalan di kain hitam di malam hari yang gelap gulita, Allah mengetahui. Begitu juga rahasia ini juga bisa saja tersebar, bocor, terbongkar ketika di dunia. Siapa yang menyangka, tidak menyangka bahwa rahasia negara besar seperti Amerika dan lain sebagainya, negara-negara kuat, negara yang sudah mempunyai proteksi, security, keamanan yang sangat kuat, tapi ternyata rahasianya juga terbongkar. Ya, kita mengetahui pada tahun 2006 ada sebuah media yang bernama Wikileaks, itu membongkar semua rahasia negara-negara besar, ya, termasuk juga harta yang dipendam. Ya, kemudian ada istilah harta korun, ya, harta karun, harta yang dipendam dahulu, kemudian di zaman berikutnya 100 atau 200 tahun yang akan datang, ada saja orang yang menemukan harta tersebut, ya. Kemudian berbicara harta karun, ya, ini sangat menarik. Ada sebuah kisah pada zaman sebelum Rasulullah SAW, ya. Pada saat itu Mekah dihuni oleh Bani Jurhum. Cukup lama Bani Jurhum menempati Mekah dan sekitarnya. Kemudian Bani Jurhum ini diserang. Ketika diserang, mereka langsung mengamankan semua aset-asetnya. Kekayaannya itu dikubur dan kemudian ditutup. Termasuk sumur Zam-Zam ditutup. Dan sumur Zam-Zam sempat lama hilang, ya, sejak perginya Bani Jurhum. Kemudian seiring waktu, harta yang dipendam oleh Bani Jurhum ditemukan, dan itu pada masa setelahnya. Dan begitu juga sumur Zam-Zam, ya, digali kembali oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Kemudian selanjutnya dalam tema menyimpan rahasia ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagaimana menjaga rahasia pribadi. Yang kedua adalah bagaimana menjaga rahasia orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana
menjaga rahasia strategi perjuangan, atau menjaga rahasia kalau dia dalam sebuah perusahaan, menjaga rahasia perusahaannya, dan dia bekerja di sebuah negara, maka bagaimana dia menjaga rahasia negara dan lain seterusnya. Baik, kita masuk ke yang pertama, bahwa bagaimana menjaga rahasia pribadi. Ada 3 poin. Ikhwati fillah rahimakumullah, setiap pribadi muslim wajib menjaga rahasia pribadinya. Di antaranya ada 3 yang harus dijaga. Yang pertama adalah merahasiakan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Yang kedua adalah merahasiakan tentang hubungan suami dan istri. Dan yang ketiga adalah merahasiakan beberapa hal secara umum demi terwujudnya kemaslahatan. Baik, kita masuki poin yang pertama. Merahasiakan perbuatan dosa dan maksiat. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Wa inna minal mujahirati an ya'malu ar-rajul bil-laili 'amalan thumma yusbihu qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbahu wa yusbihu yakshifu satarallahu anhu. Ikhwati fillah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa, setiap umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi adalah Ramadan. Ini adalah bulan diampunkan, bulan pengampunan besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali al-mujahirun atau al-mujahirin. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang menampakkan perbuatannya. Wa inna minal mujahirati, dan di antara al-mujahirah itu adalah an ya'malur rajul bil laili amalan. Ada seseorang yang pada malam hari dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Summa yusbih, kemudian tibalah waktu pagi. Waqad satarahullah, dan aib yang dilakukan pada malam hari terjaga, tidak ada orang yang tahu. Fayaqul, maka orang tersebut yang membukanya, fayaqul, dan dia mengatakan kepada temannya, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, semalam aku berbuat seperti ini, dan rahasianya dibongkar sendiri. Waqad bata yasturu rabbahu, padahal Allah telah menutup aibnya. Wa yusbihu fayakshifu satrullah, dan dia sendiri yang membuka aibnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengungkapkan apa yang telah kita lakukan itu kepada orang lain. Jika itu dikhilaf, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, fa innahu man yubdi lana safhatahu nukim alaihi kitabullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberitahukan perbuatannya kepada kami, maksudnya ketika ada orang berbuat maksiat kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW, nukim alaihi kitabullah, maka aku akan tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW dalam sebuah seremoni merajam seseorang dari Bani Aslam, ada seorang bermaksiat kemudian dirajam oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibu hazihil qazura allati nahallahu anha, wahai para sahabat, janganlah kalian berbuat seperti ini. Ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman alamma, dan barang siapa yang melakukan seperti ini atau kemaksiatan dalam bentuk yang lain, falyastatir, maka rahasiakanlah, bisitrillah, karena Allah memberikan kepadanya sitir, tabir yang menutupi apa yang kita lakukan. Tapi apa yang kita lakukan? Setelah kita merahasiakan, kita tetap
Kata Rasulullah SAW, wal yatub ilallah. Maka setelah kita merahasiakan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yubdilana, barang siapa yang melaporkan kepada kami safhatahu, kejahatannya, nukim alaihi kitabullah, maka dia akan ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada juga sebuah kisah yang dialami oleh Sayyidati Aisyah Ummul Mukminin. Ketika itu ada seseorang menemui Sayyidatu Aisyah. Wahai Sayyidatu Aisyah, kata wanita tersebut, dia curhat. Ketika aku sedang pergi haji, wahai Sayyidah, menuju Baitullah, seorang laki-laki yang menyiapkan kendaraan untukku dengan sengaja menyentuh betisku. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidatu Aisyah? Sayyidatu Aisyah langsung menutup mulutnya. Stop, cukup, sudah cukup. Jangan dilanjutkan kisahnya, jangan dilanjutkan ceritanya. Sekarang silahkan keluar dari rumah. Bahkan dia diusir oleh Aisyah. Setelah diusir, kemudian Aisyah tidak lama kemudian keluar dari rumahnya dan mengumpulkan para wanita mukminah, dan dia menasihati, wahai wanita-wanita mukminah, jika kalian berbuat salah, janganlah sekali-kali menceritakan kepada orang lain. Mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah. Manusia seringkali menginginkan membuka aibnya dan tidak menutupinya, sedangkan Allah bermaksud menutupinya dan tidak membukanya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika seorang bermaksiat, apalagi tidak sengaja, maka tutuplah, ya, maka dia bersegera untuk bertaubat. Ikhwati fillah rahimakumullah, pelajaran atau hikmah dari hadis-hadis tadi adalah bahwa jangan mudah kita untuk mendengar rahasia orang lain, apalagi kita mencari atau ingin tahu rahasia orang lain. Karena apa? Karena kalau rahasia itu sudah sampai kepada kita, maka itu akan menjadi beban buat kita, akan menjadi amanah buat kita. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Maka kita harus memenuhi janji. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membukanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang kedua adalah bagaimana kita merahasiakan hubungan suami istri. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nas indallah manzilatan, bahwa sungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah, manzilatan, kedudukannya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, adalah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati, seorang lelaki, suami yang menceritakan keburukan istrinya. Dan juga begitu sebaliknya, seorang istri yang menceritakan keburukan suaminya di depan orang lain. Maka mereka lah orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, bagaimana kita merahasiakan beberapa hal, sesuatu yang umum sebenarnya, tapi ini kenapa dirahasiakan? Ini demi kemaslahatan, terwujudnya kemaslahatan kita. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Tabrani, ista'inu alal injahil hawaiji bil kitman. Jadikanlah kitman, jadikanlah upaya untuk menutupi sesuatu itu sebagai penolong dalam memenuhi beberapa perkara atau kebutuhan. Fa inna kulli dzi ni'matin mahsudun. Kenapa? Karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada pendengkinya. Ya. Jadi ternyata yang dirahasiakan itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik saja pun bisa dan harus dirahasiakan jika itu ada efek buruk, efek negatif setelah kita membeberkan sesuatu yang baik tersebut. Ya. Contoh misalkan ketika kita punya kebun dan kebun itu sedang menuju panen, ya, tentunya di samping kebun kita itu ada jalan umum dan banyak orang melalui. Ya. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Kenapa kita nggak pagar kebunnya? Atau kenapa nggak kita tutup, kita bungkus buah-buahan tersebut? Supaya apa? Supaya orang tidak ngiler juga untuk mengambil dan lain sebagainya. Apalagi ya,
di zaman sulit seperti ini, ya, ketika kita punya makanan atau ketika kita punya makanannya, itu jangan sampai juga diposting. Jadi saya sepakat ya, ada banyak yang mengkampanyekan jangan memposting makanan pada saat ini. Kenapa? Karena banyak di tempat lain, ya, banyak yang di PHK, banyak yang tidak punya pekerjaan, apalagi yang punya pekerjaan harian. Mereka nggak punya dan nggak bisa. Bagaimana hati kita di mana kita memposting makanan, sedangkan tetangga kita tidak punya. Bahkan sangat indah sekali Rasulullah SAW sempat mengatakan, iza tabakta maraqatan, apabila engkau memasak sayuran, maka fa'aksir maha, maka perbanyaklah kuahnya. Ya, karena apa? Karena masakan kita itu pasti dicium oleh tetangga, makanya kita tambahkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, maka kita bagikan ke tetangga. Ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga rahasia orang lain. Bahwa kita pun ya, kadang menerima curhatan orang lain, dan itu sudah menjadi rahasia. Dan jangan sampai kita mengungkapkan rahasia tersebut kepada orang lain lagi, kecuali kalau rahasia tersebut itu akan membawa kemudaratan kepada khalayak ramai. Misal kita punya tetangga teroris, kita sampaikan ke yang berwenang. Atau kita punya tetangga membuat atau memproduksi peledak, ya, bom, ya, kita harus laporkan ke Pak RT dan selanjutnya, ya, karena ini rahasia yang harus dibongkar, ya, tidak boleh dirahasiakan karena akan merugikan banyak orang nantinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, la yastur abdun abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang yang menutup aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara contoh menutupi aib orang lain adalah dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan kepada orang yang memandikan mayit, man ghasala maitan fakatama alaihi, barang siapa yang memandikan jenazah mayit kemudian dia menutupi aib si mayit tadi, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya 40 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak sekali kita menerima informasi, ya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Jadi jangan sampai kita mendapatkan sesuatu kemudian langsung kita sebar, dan apalagi ya kita mendapatkan informasi baik itu di WA dan lain sebagainya kemudian kita share pulang, ya, tanpa kita punya terlebih dahulu, ya. Atau kita punya dulu walaupun itu informasi baik seperti tadi, apakah ada mudarat, ya, apakah penting atau tidak dan lain sebagainya. Ikhwati fillah rahimakumullah, oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga mengatakan, lau yuqtan nasu bidakwahum ladda'a rijalu amwalu qaumin wa dima'uhum lakin al-bayyinatu 'alal muddai wal yaminu 'ala man ankara. Seandainya setiap pengaduan manusia itu diterima, niscaya setiap orang itu akan mengadukan masalah hartanya, masalah ini dan lain sebagainya, ya. Maka pengadilan itu akan penuh dengan aduan-aduan. Makanya kemudian Rasulullah mengungkapkan sesuatu dan ini menjadi kaidah dalam hukum. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, mereka yang mendakwakan atau menuduhkan, maka mereka harus mendatangkan keterangan yang jelas. Dan orang yang dituduh santai, ya, dia hanya cukup mengingkari atas tuduhan tersebut, saya tidak melakukan dan lain sebagainya. Tapi orang yang menuduh, dia wajib, apalagi ya, tuduhan perzinahan. Di sana banyak sekali ya, keterangannya itu harus ada saksinya itu dan lain sebagainya. Banyak lagi syarat-syarat bagi pendakwa tersebut. Jadi
Islam ini juga menjaga privilege, menjaga rahasia ya, manusia. Yang terakhir adalah menjaga rahasia strategi perjuangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak menyampaikan berita rahasia kepada musuh-musuh Islam. Dalam hal ini ada sebuah peristiwa yang sangat mencerobohkan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW oleh seorang yang bernama sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau membocorkan rahasia. Sebenarnya yang dilakukan Hatib ini adalah tujuannya adalah bukan lain-lain. Dia hanya menginginkan keluarganya tahu supaya tahu saja bahwa Rasulullah SAW akan datang. Dia tidak ingin sedang membocorkan kepada orang-orang musyrik, bukan. Tapi kemudian mereka Hatib bin Abi Balta'ah ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Lalu turun kepadanya surat Al-Mumtahanah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kalian auliya sebagai teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad, rahasia-rahasia umat Islam pada saat itu. Waqad kafaru bima ja'ahum. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah kufur. Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Mereka telah menzalimi Rasul. Antu'minu billahi dan seterusnya. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum. Kamu memberitahu rahasia, berita-berita Nabi Muhammad kepada musuh-musuh. Dan itu kalian lakukan karena kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaytum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dilakukan. Saya tutup dengan ungkapan Umar bin Abdul Aziz yang sangat indah sekali, bahwa beliau mengatakan al-qulubu awiyatul asrar, bahwa hati ini itu adalah wadahnya rahasia. Jadi rahasia itu adanya di hati. Wadahnya itu rahasia adalah hati. Wasyafahu akfaluha, dan mulut ini adalah kuncinya. Wal alsunu mafatihuha, dan lidah ini adalah anak kuncinya. Falihfaz kullu mri'in miftahu sirrahu. Maka pesan Umar bin Abdul Aziz, setiap kita menjaga kuncinya tadi, agar jangan sampai anak kunci ini membuka kunci, jangan sampai lidah ini, mulut ini terbuka dan kemudian lidah ini berbicara. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa sih penyebab orang tidak bisa menyimpan rahasia? Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan dalam kitabnya Iza'atus Sir, bahwa rahasia itu terbongkar min qillatis sabr. Masalahnya karena orang itu tidak sabar, tidak tenang. Hatinya, yang kedua adalah wadiqis sadr, hatinya itu sempit. Jadi kalau rahasianya itu 1 kilo, wadahnya cuma setengah kilo. Makanya dalam surat Al-Insyirah, mari kita lapangkan dada kita. Ketika dada itu dibuka besar-besar, maka masalah itu sangat kecil sekali. Tapi kalau dada itu sempit, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, maka dia akan berhamburan sisanya. Karena ketika orang tidak sabar, ketika hatinya itu sempit, maka rahasianya akan terbongkar. Ikhwati fillah rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi wabah yang sedang melanda kita diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Al-Qur'an yang kita baca, dengan barokah bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.